Karena kuisisnya udah bisa di ini kita pakai slide deh ya. Paling agak kita tanya jawab deh. Sebelumnya sini sudah ada yang pernah belajar tentang farmakoekonomi tentang cost sebelumnya di kuliahannya tentang biaya. Sudah pernah belajar tentang cost? Ada yang bisa jawab? Kita mulai ya. Sebelumnya kita ke farmakoekonomi ini kan sebenarnya luas. Terus juga kalau di soal-soal UKAI, soal-soal tentang biaya, teorinya itu sedikit, paling di antara 200 soal itu paling masuk paling banyak 3 sampai 4. Tapi kan lumayan buat nambah nilai. Kita mulai tentang cost ya. Kalau misalnya kecepatan atau ada yang ditanya di tengah jalan, boleh langsung ngomong baik ke mikrofonnya. Ini kan tentang cost. Cost adalah sumber daya yang dikorbankan dan diukur dalam nilai moneter yang bertujuan untuk memprediksi dan mencapai satu tujuan. Jadi cost itu kalau bahasa kitanya itu biaya. Biaya yang dapat dinilai secara moneter. Moneter itu dalam bentuk uang. Nah, dari cost itu ada dalam bentuk perspektif pembayaran pihak ketiga atau asuransi. Merupakan biaya yang dikeluarkan oleh asuransi untuk membayar pelayanan untuk pasien. Nah, ini seperti tagihan BPJS, klaim rumah sakit. Jadi kalau nanti ada soal tentang perspektif pembayaran pihak ketiga, itu seperti asuransi, seperti pelayanan kemoterapi yang dibayar oleh tagihan dari rumah sakit. Dan selanjutnya, nah ini paling sering masuk, pasti kalian sudah pernah, ada yang bisa jawab, sudah pernah jingok soal-soal UKA tentang direct medical cost, direct non-medical cost. Ini suara aku kedengeran enggak ya? Kedengeran ya. Sudah pernah baca-baca soal tentang direct medical cost di soal-soal UKAI? Sering. Sudah pernah ya? Kalau ini kan tipe-tipe cost atau tipe-tipe biaya. Itu ada 4 macam. Direct medical cost itu artinya biaya yang digunakan langsung untuk terapi pasien. Itu maksudnya kalau misalnya kalian dengar kata-kata direct medical cost, kalian langsung bayangin pasien yang langsung berhubungan dengan pasien tersebut. Jadi apa yang berhubungan dengan pasien? Pasien itu pasti berhubungan langsung dengan obat, berhubungan langsung dengan dokter, berhubungan langsung dengan diagnostik tes seperti hasil lab, tes laboratorium, terus berhubungan dengan rumah sakit karena dia dirawat di rumah sakit. Kalau dia dirawat di klinik berarti berhubungan dengan klinik. Terus dia berhubungan dengan ambulan karena dia dibawa ke rumah sakit atau ke klinik dengan ambulan. Terus dia berhubungan juga dengan keperawatan. Jadi kalau direct medical cost pasti itu berhubungan langsung dengan si pasiennya. Terus yang kedua, direct non-medical cost itu biaya yang memberikan hasil tidak langsung tetapi tidak termasuk dalam sektor kesehatan. Jadi dia berhubungan dengan pasien, tetap bukan pasien yang berhubungan sama dia. Misalnya nih, aku kasih ilustrasi, si pasien itu pasti ada yang jago. Misalnya si pasien dijago sama ibunya. Nah, si ibunya ini pasti berhubungan, dia nak ke rumah sakit butuh travel atau butuh mobil. Terus yang jagonya itu pasti butuh makan. Nah, terus yang jagonya itu atau misalnya dia dirawat di luar kota, berarti butuh penginapan atau hotel. Jadi tidak berhubungan langsung dengan si pasien, tapi berhubungan dengan lingkungan si pasien. Terus kalau indirect cost itu biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung itu kayak berhubungan dengan pasien, tapi
dia bukan dalam bentuk biaya. Seperti contoh, pasien itu gara-gara dirawat di rumah sakit, dia kehilangan produktivitas pasien. Misalnya, gara-gara dia dirawat di rumah sakit, dia tidak digaji, otomatis dia kehilangan biaya atau upah. Terus misalnya dia dalam usia muda, terus sakit berat, terus dia ini meninggal, berarti dia kehilangan biaya alias kematian dini. Jadi dia merugikan kan. Jadi dia berhubungan akibat dia dirawat pasti ada sebab dia dirawat pasti ada akibatnya, bisa kehilangan upah, dia cacat, menyebabkan dia tidak begawi lagi, atau misalnya dia mengalami kematian, itu indirect cost. Nah, kalau intangible cost itu biaya yang tidak teraba sehingga tidak dapat diuangkan. Jadi intangible cost itu kita bayang rasa. Si pasien itu pasti merasa yang namanya nyeri, lelah, cemas, tapi tidak bisa diuangkan karena dia tidak bisa terukur. Jadi intangible cost itu dia tentang perasaan si pasien itu. Itu kalau intangible cost. Nah, kita lanjut ke soal ya. Ini ada soal mau baca ke seorang pasien dirawat selama 7 hari di rumah sakit. Adapun biaya yang dikeluarkan selama pasien dan keluarga selama rawat inap adalah sebagai berikut. Biaya visit dokter 750.000. Biaya administrasi kamar 7 juta. Biaya obat-obatan 3.500.000. Biaya pemeriksaan laboratorium 4 juta. Transport 1.500.000. Biaya makan penunggu pasien 1.250.000. Biaya penjaga anak 1.500.000. Honor yang tidak didapatkan selama kerja 6 juta. Ada yang bisa bantu jawab? Yang mana yang termasuk direct cost, direct medical cost? Boleh aku minta bantu jawabnya kawan-kawan? Tidak apa-apa, salah, kita sama-sama belajar kan, kita diskusi biar aku dapat feedbacknya juga. Ada yang bisa bantu jawab? Mungkin Okta bisa bantu jawab? Ini Intan boleh bisa bantu jawab? Yang direct cost kira-kira yang mana? Kalau menurut Intan? Dia berhubungan dengan yang mana? Ya, direct medical cost yang mana kira-kira? Yang dia berhubungan langsung dengan pasien. Ya, terus? Terus? Ya, terus ada lagi? Ya, ada lagi? Tidak ya? Itu yang direct. Kalau yang non medical cost ada tidak? Yang transport. Ya, ada lagi? Kalau yang intangible cost? Intangible atau direct cost? Indirect cost. Kalau indirect cost yang mana? Enggak, ini kalau indirect, kalau intangible cost tadi tentang rasa. Jadi apa yang dirasakan sama pasien itu selama dia dirawat. Intangible itu kayak rasa, dia mengalami cemas, terus sakit, nyeri, terus itu kalau intangible cost. Jadi dia tuh perasaan, tidak bisa diuangkan. Jadi
biayanya itu, tidak bisa terukur. Nah, kalau indirect cost tuh yang apa nama tuh berhubungan sebab pasien itu sakit mengakibatkan. Nah, itu jadi si pasien ini sakit nih, akibatnya apa? Misalnya dia sakit TBC, otomatis dia begawe tidak produktif. Nah, kalau dia begawe tidak produktif, otomatis si pasiennya tidak maksimal, gajinya pasti dipotong atau jam kerjanya dipotong, mempengaruhi itu. Nah, tidak misalnya si pasien ini mengalami sakit parah, otomatis si perusahaan kan menghentikan pekerja itu, jadi dia udah dapat honor selama dia sakit itu. Jadi yang honor yang tidak didapat selama kerja itu indirect cost. Benar Intan tadi yang direct medical cost tadi benar, yang visit dokter, biaya administrasi kamar, biaya obat-obatan, terus biaya pemeriksaan laboratorium, terus kalau yang direct non medical cost itu biaya makan, biaya transport, biaya penunggu pasien, biaya penjaga anak. Nah, kalau yang honor ini indirect cost. Dia akibat si pasien itu sakit, apa sih akibatnya? Nah, kalau intangible cost, ingat baik, dia pasti tentang rasa. Entah itu cemas, entah itu dia nyeri, entah itu dia gelisah, depresi, itu intangible cost, tidak bisa diuangkan. Yo, akibatnya indirect cost. Dia udah bisa gawe, akibatnya otomatis dia maksimal. Honor yang didapatkan selama kerja, dia udah dapet kan. Gitu. Yo, dia indirect cost berarti. Kalau misalnya pecat. Ya, kita lanjut ya ke ke slide berikutnya. Rega, Ya, ini ngapa ini? Tadi rencana pakai kuisis ya? iya tapi tidak bisa yo. Coba Ngapa pulang ya. Coba pulang. Tapi lah siap ya kuisisnya? Sudah. Aku share ulang ya. Oh, coba. Coba share entire screen deh coba. Ini kan kau Chrome-nya pakai bahasa Indonesia apa? Kalau bahasa Inggris share entire screen gitu. Bahasa Indonesia. Jadi yang mana? Nah, ini seluruh layar Anda. Seluruh layar Anda. Di mana di kuisis aku di sini? Ini di Jimit, biar aku nyingok. Aku nyingok lu. Masalahnya di mana kuisisnya? Maaf kalau tadi lagi di luar. Oke, tunggu ya. Oke. Kayaknya sepi ya. Unjani kayaknya lagi nak persiapan. Bentar ya yang lain. Ini lumayan banyak nih keluar. Pasti ada keluar. Sih kok dua soal bisa tiga sih. Tiga lah kebanyakan. Biasanya dua maksimal. Di share screen dulu gak coba? Bentar ya.
Itu mulai pelajaran langsung. Mulai pelajaran langsung tuh nah. Ntar hadiah. Hadiah. Itu soalnya translate-nya jelek itu harusnya present itu. Present kan bahasa Indonesia-nya hadiah, Bang. Agak share link-nya. Ini nih. Iya. Bisa ya? Kayak lu bentar. Maaf, Cil, jadi lama. Ya apa? Nggak banyak slide-nya doang. 41 slide, tidak banyak ya. Nggak banyak. Santuy. Kita diskusi ya kawan-kawan. Makasih yoga. Kakak Rega. Doa ke kawan-kawan ini semoga dapat gawe cepet. Amin. Itu enggak atau klik untuk bagikan melalui. Oh, nih. Terus copy link, kirim WA. Kirim di grup WA sama grup chat. Nah, ya. Grup Gmeet juga sekalian. Sini aku biar. Oke, kita pindah kuisis galau ya. Nah, ya, sudah dikirim. Terus ya? Sudah nunggu ada yang masuk. Kasih cak waktu 2 menit. Ayo semuanya ini galau-galaunya masuk ya ke kuisis. Itu linknya di chat WA sama atau di ini atau di chat Gmeet. Ini caknya anak-anak Unjani nak mulai sidang ya. Pasti udah banyak yang Iya, masuk. UBK nih nggak tahu kapan sidang. PKP masih PKPA. Iya, ngomongin alumni. Tanggal 15. Mantap, dikasih waktu 15 hari cuman. Habis itu jarak ke UK berapa bulan? Sebulan? 2 bulan? Caknya Januari. Gila Semua nih anu ya dah. bisa pasti. Yakin Ya deh. bisa. Yakin. Besok aku sidang, guys. Amin. Amin ya Allah. Cawan enggak? Lah banyak yang masuk. Iya banyak terus sih. Di start deh. Sudah tinggal bagi ke layar ya. Aku khawatirnya nih kuisisnya nih gelap. Nah, keluar kan muncul yuk. Muncul. Tidak bisa tapi. Dah laju lalu. Aku melok masih. Gitu. Kita ini sudah ya tadi.
Ini jawaban yang Intan tadi ya. Yang direct cost honor yang tidak didapat selama kerja. Terus selanjutnya ada soal mungkin bisa dijawab ya. Nggak gelap kan? Aman. Udah gelap. Terus yang mana nih selanjutnya? Weh? Tunggu be, klik. Nah itu yang jumlah yang paling, dijawab. Itu kalau yang itu paling banyak ya yang paling direct banyak medical cost yang paling banyak. itu ngeklik. Oh, tapi soalnya pendek. Misalnya soalnya panjang, klik tampilan pertanyaan lengkap tuh nah. Direct medical cost. Nah, ini masih banyak yang jawab direct non medical. Ada yang disong apa jawabnya direct non medical cost? Aku masih ada yang tidak apa-apa kita sharing deh apa yang bisa yang kalian masih ragu. Soalnya kan ini paling banyak jawabnya non medical. Padahal jawaban yang benar itu kan intangible cost. Mungkin lagi aku bisa kasih tips. Sebenarnya soal yang panjang deh ada kata kunci dari setiap soal. Mungkin siapa ya? Bella bisa jawab. Tadi jawab apa? Sylvia. Tadi bisa bantu. Tadi jawabnya apa? Direct medical, non medical. Tadi yang banyak jawab. Sebenarnya ini tipsnya. Kalau misalnya soal C ini, kan tadi sudah dikasih kata kunci. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya, kan aku baca soalnya, seorang pasien sering merasa cemas semenjak terkena penyakit DM, termasuk biaya apakah kondisi yang dialami pasien. Kata kuncinya itu cemas. Cemas tadi apa? Rasa kan? Nah, rasa yang tidak baca diukur atau tidak baca diuangkan. Nah, yang diantara empat jawaban ini, yang tidak dapat diukur tadi, intangible cost. Kan, pokoknya kata kuncinya cemas, intangible cost. Kalau yang direct medical cost, aku ulangi lagi, itu dia berhubungan langsung dengan si pasien. Kalau non-medical, dia berhubungan sama yang bukan pasien, tidak berhubungan dengan pasien. Dia berhubungan dengan orang di sekitar pasien. Kalau yang indirect cost, yang tadi, yang Intan tadi ngomong, ada sebab pasti ada akibat. Terus kalau yang intangible tadi, rasa. Ini kata kuncinya cemas. Jadi, kalau misalnya kalian nemui soal yang C ini lagi, jangan bingung, jangan ragu kalau misalnya sudah ada kata-kata cemas, nyeri, depresi, pokoknya yang berhubungan dengan rasa yang tidak pacak diuangkan, itu pasti jawabannya intangible cost. Ada yang nanya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Ada yang masih bingung atau sama soal ini? Karena soalnya singkat. Soal UKAI.
Jarang sih singkat C ini. Dia ada ya? Ada yang bingung masih? Ayu? Bingung nggak Ayu? Nggak boleh ke slide awal. Slide awal yang G ya? Yang sebelumnya ya? Iya. Hmm. Yang ini yuk. Iya ga, Ini bentar bukan. ya. Ada yang nak ditanya ke? Lagi aku share slide-nya. Ada yang nak ditanya ke tentang soal tadi? Lanjut ga? Oke. Kita ke slide selanjutnya ya. Ada soal lagi. Ini kata-kata kuncinya. Kata kuncinya, setiap soal itu pasti punya kata kunci. Jadi jangan dibaca kita mau pengantar sebelumnya. Ini banyak yang benar. Berarti kalian ini sudah aku anggap paham ya. Karena banyak yang benar daripada yang salah. Yang salahnya cuma cukup benernya 6. Nah, aku ulangi soalnya. Seorang apoteker sedang menghitung tentang biaya yang hilang akibat tidak hadirnya pekerja akibat terkena penyakit tuberkulosis, termasuk biaya apakah di atas? Sudah jelas ya, sebabnya pasien kena penyakit tuberkulosis, akibatnya dia tidak hadir di pekerjaannya, jadi dia kehilangan biaya, kehilangan upah atau kehilangan gaji, jadi disebut biayanya indirect cost. Kita lanjut ya ke soal, karena ini sudah banyak yang benar. Ada yang minta ACC gak? Oh iya benar. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang 4 macam tadi itu tipe cost. Selanjutnya kita ke materi klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya itu terdiri dari 3. Yang pertama, berdasarkan tingkat penelusuran atau traceability. Yang kedua, berdasarkan perilaku terhadap volume produksi. Yang ketiga itu menurut input. Kita jelaskan siko ya.
Nah, yang pertama itu berdasarkan menurut traceability. Ada dua. Hampir sama, Cak, yang medical cost, non-medical cost yang tadi, tapi bedanya kalau yang direct cost ini biaya langsung, artinya biaya yang dapat ditelusuri secara fisik ke produk atau jasa tertentu, seperti bahan baku, biaya distribusi. Nah, aku kasih ilustrasi, contohnya kayak ini. Misalnya apoteker di apotek nih, nah jual obat antasida. Nah, obat pasti kita butuh ini kan, apa nama tuh, keuntungan biar kita dapat, kita kalau nak jual pasti kita mikir PPN-nya berapa, keuntungan berapa, modal kita berapa, biar kita jual ke pasien kita dapat untung. Nah, yang dimaksud biaya langsung itu ketika kita nak mikir kita nak berapa nih jual antasida, apa baik sih biaya langsung yang kita harus kita pikirkan, otomatis bahan bakunya, modal antasidanya berapa nih harganya, terus si antasida tuh dikirim ke apotek kita pasti butuh biaya distribusi kan, biaya travelnya kalau misalnya dikirim melalui jasa JNT atau yang lainnya pasti butuh biaya distribusi, terus kita butuh PPN. Sudah belajar kan tentang menghitung itu, kita butuh PPN kita berapa, 10%, margin kita berapa. Nah, pokoknya apabila yang berhubungan langsung dengan si antasida itu biaya langsung. Biar berapanya yang harus kita jual ke pasien, supaya margin kita terpenuhi, modal kita terpenuhi, PPN kita terpenuhi. Dia berhubungan langsung dengan si antasida. Nah, kalau indirect cost, biaya tidak langsung. Kalau misalnya kecepatan, langsung potong biaya, kawan. Indirect cost itu biaya tidak langsung. Biaya yang tidak dapat ditelusuri ke produk atau jasa. Contohnya nih, dia tidak bisa, biaya yang tetap. Biaya tetap itu seperti gaji. Gaji kita, nak kita beli apa sebulan antasida, nak harga mahal murah, gaji kita tetap seperti itu. Karena kita tidak berhubungan dengan harga antasida tadi. Terus biaya administrasi itu tak, biaya kertas, biaya administrasi lain, terus biaya keamanan, terus pokoknya biaya yang tidak berhubungan dengan si antasida, biaya yang harganya tetap tidak bakal berubah. Itu juga disebut dengan biaya overhead cost. Ada yang nak ditanyakan mungkin kecepatan? Kita lanjut ke soal ya, biar dijelaskannya pas ada soalnya. Kita dijawab dulu ya soalnya. Gila, banyak yang benar. Berarti sudah banyak yang paham yuk. Kita baca soalnya. Ada yang bisa bantu aku jawab? Mungkin ada salah satu yang bisa ngasih jawabannya, ngapo jawabannya itu. Ada yang galak diskusi. Intan tadi jawab apa? Ngapa jawabnya gaji tenaga administrasi? Ngapa? Jangan suaranya tidak kurang kedengeran.
Jadi PPN obat itu biaya langsung berarti ya. Distribusi juga. Pengemasan sekunder. Kamu HNA juga ya. Ya benar. Kalau gaji tenaga administrasi itu kan dia biaya yang tidak berhubungan dengan si antasida tadi. Dia sudah tetap gaji si administrasi. Udah benar ya. Ada yang nanya lagi? Ada yang masih bingung? Kalau KT kita lanjut ke slide berikutnya. Orang yang jawab. Yo, 9 orang yang benar, 2 orang yang masih salah, 3 wong, orang lebih ada wong berapa nih? Wong 7 yang masih salah. Di antara 7 orang ini masih ada yang bingung nggak ngapa masih jawabnya insentif marketing, pengemasan sekunder, biaya distribusi, masih bingung di mana? Ada apa? Kalau yang ada yang tanya ke AG, ini ada kata kuncinya. Ada yang masih bingung nggak yang jawab insentif marketing? Ada yang berani siapa? Ngapa masih jawabnya insentif marketing? Atau yang jawab pengemasan sekunder? Ada yang pengen masih penjelasannya? Mm-mm. Mm-mm. Yo. Nah, kalau misalnya insentif marketing apa dia omong ke dia biaya langsung, kan si marketing itu kita pasti tahunya marketing itu penjualan kan. Nah, penjualan itu pasti dia berhubungan langsung dengan si vaksin. Pabrik vaksin nih kan aku baca soalnya apoteker yang bekerja di pabrik vaksin menetapkan harga jual vaksin rabies untuk melayani kebutuhan masyarakat atau konsumen. Ngapa sih insentif marketing ini? Si pabrik nih pasti dia punya sales ya kalau mas bahasa ini sales buat promosikan nih ke fasilitas-fasilitas paskes yang lain buat harga vaksin. Nah, otomatis si sales nih butuh biaya, butuh gaji. Nah, gajinya itu bukan dari berarti sudah diperhitungkan sama si apoteker tadi untuk harga vaksin ini pasti dia sudah memperhitungkan buat dia gaji marketing ini berapa, jadi sudah masuk harga si vaksin sebelum dia sebelum dia jual vaksin itu dia sudah ngitung ke si gaji marketing itu insentifnya, terus dia jadi bukan cuman HNA-nya, distribusinya, terus pengemasan sekunder atau plus itu si pialnya itu marketingnya juga kan butuh gaji berhubungan langsung sama si vaksinnya itu. Masih bingung nggak kebarat Intan? Nah misal apa? Udah. Coknya Kate suruh masuk lagi coba. Nah, misalnya aku ganti jawabannya di sini. Ini kan gaji direksi nih. Kalau misalnya gaji produksi
dia masuk biaya langsung atau tidak langsung? Enggak seluruh gaji dia enggak masuk biaya langsung. Nah, gaji produksi tadi kan dia memproduksi si vaksin, otomatis dia berhubungan langsung dengan si vaksin itu. Makanya ada beberapa soal mungkin enggak aku masuki tapi pernah baca tapi lupa di mana. Nah, kalau misalnya gaji produksi itu ngapa dia masuk biaya langsung? Misalnya dia memproduksi si vaksin itu, otomatis si apotekernya juga sudah memperhitung ke harga si gaji produksi tadi. Nah, ngapa direksi? Jangan kalian kalau ketemu gaji yang kalian tengok. Ngapa gaji direksi ini tidak masuk? Direksi itu kan cak kepala ya, dia tuh yang mengatur kan, tidak ke lapangan, tidak langsung nyentuh si obat itu. Nah, itulah ngapa dia tidak langsung, karena dia tidak nyentuh sama sekali, biayanya tetap gitu. Mungkin lagi ada yang nemu-nemu soal itu, kalau misalnya bingung kayak bisa tanya lagi lewat WA atau cuman. Karena pernah nemu soal tapi aku lupa di mana soal itu. Ada lagi yang nak nanya yang bingung? Kalau kata kita lanjut ya. Nah, ini yang klasifikasi yang kedua ya. Biaya menurut perilaku terhadap volume distribusi. Pertama itu ada variable cost, terus yang kedua ada fixed cost. Nah, kalau variable cost itu biaya yang dikeluarkan tergantung banyak pasien yang dirawat. Jadi dia biayanya udah netap. Terus kalau fixed, yang namanya juga fixed, pasti biaya itu tetap. Dia udah tergantung sama banyaknya pasien. Aku kasih ilustrasi, misalnya di rumah sakit. Nah, di rumah sakit, contohnya misalnya pasien COVID di rumah sakit pada bulan Februari banyak nih. Otomatis kita pasti banyak guna ke variable cost, biaya-biaya obat. Karena pasiennya meningkat, otomatis obat yang kita harus kita beli atau kita produksi juga itu banyak. Terus reagen-reagennya, karena kita nak tes swabnya atau PCR-nya, tergantung sama pasien. Kalau misalnya bulan depan pasiennya menurun, otomatis pembelian reagen kita juga menurun. Itu yang disebut dengan variable cost. Dia biayanya tergantung jumlah pasien. Terus kalau fixed cost itu sama cak yang tadi, dia udah berhubungan sama pasien. Contohnya cak gaji karyawan, nah pasien itu banyak, pasien itu dikit, gajinya bakal tetap cak itu. Biaya listrik, sewa bangunan, terus mungkin biaya-biaya yang lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan pasien. Itu. Ada yang nak ditanya ke? Ada yang pernah nemu soal ini enggak sebelumnya? Variable cost atau fixed cost. Karena ini enggak kate contoh soalnya, belum pernah nemu. Mungkin ada yang pernah nemu soal tentang variable cost, fixed cost. Oke. Soalnya juga jarang yang ini masuk, tapi mungkin takutnya masuk di kalian. Selanjutnya kita lanjut ke slide berikutnya. Yang berikutnya klasifikasi biaya menurut input. Ini yang ketiga ya. Yang ketiga itu biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan pokok produksi. Biaya investasi, biaya yang kita beli dalam jumlah besar duitnya. Contohnya alat, sarana, kendaraan. Misalnya kita beli
alat ini pencetak tablet, kita belinya jumlah besar kan, itu investasi kita buat cetak-cetak tablet, itu disebut dengan biaya investasi. Terus kalau biaya operasional itu biaya yang dikeluarkan untuk menggerakkan barang investasi tersebut, seperti biaya gaji, BHP. BHP ini bahan habis pakai ya, bahan bakar. Nah, kita beli alat pencetak tablet nih, kita sudah investasi. Kita beli alat pencetak tablet buat kita bikin tablet. Otomatis ada biaya operasionalnya, seperti bahan bakarnya, terus itu bahan BHP-nya, terus gaji karyawannya, itu disebut dengan biaya operasional. Terus yang ketiga, biaya pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjaga agar barang investasi dapat terus dipakai, seperti biaya servis. Kan otomatis kalau misalnya alat cetak itu kan harus kalibrasi kan, bagusnya tuh 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali kalibrasi biar dia tetap terukur akurat alat tersebut. Jadi kita juga butuh biaya pemeliharaan. Ada yang masih bingung perbedaan 3 biaya ini? Yang nanya? Kalau Kati, aku lanjut ke slide berikutnya karena sama belum pernah nemu soal juga yang ini keluar. Tapi mungkin bisa dicatat kata kuncinya ya. Aku lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, slide berikutnya, tadi kita sudah ngomongin biaya secara luas. Terus sekarang biaya itu terbagi lagi menjadi 4. Mungkin sudah pernah ada yang dengar istilah ini, cost minimization analysis atau disebut dengan CMA. Sebelumnya sudah pernah dengar CMA? Ada yang pernah ingat soalnya? Aku jelasin ya. CMA itu adalah analisa untuk membandingkan 2 obat atau lebih untuk mencari cost atau biaya yang paling minimal untuk obat dengan kelas terapi dan efek samping yang sama. Outcome itu yang kita feedback ke berupa harga, berarti berupa rupiah atau dolar atau harga. Jadi intinya kita nak banding ke 2 obat, tapi efek sampingnya, kelas terapinya harus sama. Misal contoh, kita banding ke nifedipin dengan nifedipin generik dengan adalat oros paten. Nah, kita nak banding ke nih 2 macam obat itu sama kelas terapinya untuk hipertensi, sama golongannya itu CCB, sama efek sampingnya udem. Itu sama kan, sama gala itu. Tapi kita nak banding ke yang mana yang harganya lebih murah, tapi efeknya juga maksimal. Itulah yang disebut dengan CMA. Yang disebut dengan CMA, outcome-nya berupa harga yang paling murah. Terus kata kunci yang kedua, kelas terapi dan efek sampingnya harus sama. Dengan ditanya, kita lanjut ke step berikutnya. Ada soal yang bisa jawab.
banyak yang benar. Mudah ya soalnya. Pasti karena 12 orang benar, satu orang boleh. Kenapa masih jawabnya CA? Udah apa-apa. Mungkin dia ada pendapat lain atau kata kunci lain atau kepencet. Kepencet. Berarti sudah paham ya, galanya ini kata kuncinya gampang. Captopril branded sama captopril generik. Kalau sudah banding kedua macam obat, terapinya sama, efek sampingnya sama, golongannya sama, pasti si apoteker ini pengen cari yang mana yang lebih murah. Kalau sudah berhubungan dengan murah, pasti kita butuhnya minimalisation. Itulah CMA, itu kata kuncinya. Oke, sudah paham galau, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada cost effectiveness analysis. Hampir sama cak CMA tadi. Hampir sama, tapi kita jingok outcome-nya. Kalau yang CMA, outcome-nya itu berupa harga. Kalau yang CA, outcome-nya dia udah jingok harga. Yang dijingok dia nilai. Nilai atau nilai dari natural. Apa sih? Kita butuh biaya, kita butuh efek obat, tapi yang kita jingok outcome-nya bukan harga. Yang kita jingok penurunan. Outcome-nya dalam bentuk nilai. Atau dia dalam bentuk miligram per Hg, gula darah itu milimol per liter, atau nilai Hb. Jadi, kalau CA itu membandingkan dua obat yang hasil dan outcome-nya itu berupa nilai. Nah, kalau CA ini, dia tidak harus terapinya sama atau golongan yang sama. Dia tidak harus CMA tadi, satu banding satu. Dia contohnya C ini. Misalnya kita nak banding ke pasien hipertensi. Pasien hipertensi banyak kan golongannya. Nah, si apoteker ini nak banding ke yang mana sih yang lebih efeknya lebih bagus menurun ke tekanan darah. Apa ke golongan ACI atau ke golongan ARB. Misalnya ACI yang dikasihnya captopril, di ARB-nya diganti valsartan. Yang mana sih yang lebih efektif menurunkan tekanan darah, si ACI atau captopril. Nah, kalau sudah ngomongin dua macam obat yang berbeda, golongan, tapi indikasinya sama, pasti jawabannya sudah CA. Ingat itu. Aku ulangi lagi, kalau sudah ngomongin dua macam obat dengan tujuan terapi atau indikasinya yang sama, tapi golongannya berbeda, dan outcome yang dijingoknya itu berupa nilai itu kan tekanan darah, gula darah, nilai Hb, terus protein, pasti dia sudah ngomongin efektif. Dia pengen jingok seberapa efektif sih obat itu. Itu perbedaannya, jadi jangan bingung sama CMA tadi. Itu kata kunci. Jadi nak banyak soal, nak sepanjang apapun soal, kalian jingok dulu obat itu yang dibanding ke obat apa baik. Yang bingung kecepatan mungkin ngomongnya. Kita lanjut slide berikutnya. Nih, CA itu bisa dipakai untuk menentukan apakah suatu produk atau pelayanan kesehatan memberikan nilai yang cukup besar sehingga biaya yang telah dikeluarkan atau bimbingan pemakaian tepat bisa diganti. Nah, natural unit ini outcome yang kita jingok. Bisa berupa tekanan darah, lab setting, kadar gula darah, kolesterol, dan lain-lain. Nah, alat ukur, ini kita ngomongin alat ukur ya, bukan masalah outcome. Alat ukur yang digunakan kalau misalnya CA itu ACER, Unfairly Cost Effective Ratio. Kalau sudah ngomongin ACER, biasanya itu sudah perhitungan. Ada yang ditanya ke sebelum kita ke soal, ada soal lagi? Ada yang nak ditanya?
Kita lanjut ke soal ya. Satu orang lagi yang kayaknya ini kepencet ini CMA ini. 10 orang benar, 1 orang salah. Kayaknya kepencet ya, 1 orangnya ini. Ada yang nak ngasih tanggapan tentang soal ini? Ada yang nak ngasih tanggapan mungkin siapa? Ada yang nak ngasih tanggapan? Perlis, nak ngasih tanggapan enggak? Tadi jawabnya apa? Oke, yang ngasih tanggapan. Berarti sudah paham enggak ya? Aku baca soalnya, aku ulangi. Penelitian farmakoekonomi dilakukan dengan membandingkan clopidogrel dengan prasugrel untuk pasien dengan akut coronary syndrome atau ACS yang menjalani percutaneous coronary infection atau PCI. Metode farmakoekonomi apakah yang digunakan pada kasus ini? Kata kuncinya pasti kalian sudah tahu. Kataku tadi, tidak usah nak pusing mikirin soal yang sebanyak ini, kalian tidak usah pusing mikirin penyakit ini apa, untuk apa, yang kalian jengok cukup obatnya. Obatnya apa? Clopidogrel dengan prasugrel. Kita tahu clopidogrel sama prasugrel itu sama-sama untuk obat ini antiplatelet kan, untuk jantung juga. Nah, tapi kita pasti bukan CMA karena dia tidak banding ke harga. Pasti kita pengen jengok nih si pembuat soal pasti pengen jengok yang mana yang lebih efektif. Kalau sudah ngomongin efektif, pasti jawabannya adalah CEA. Jadi kalau nemu soal C ini, kalian harus langsung jengok ke obatnya. Obat apa yang dibandingkan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini tentang perhitungan. Tapi semoga aku bisa ngejelasinnya pelan-pelan deh. Karena sebenarnya tidak lemak, kalau perhitungan ini lemaknya kita ketemu langsung sebenarnya lemaknya. Ya enggak ya? Aku perhitungan ini, tadi kan kalau CEA dia punya alat ukur. Alat ukur dia apa? ACER atau Average Cost Effective Ratio. Nah, apa sih rumusnya? Rumusnya itu biaya dibagi efek. Langsung deh. Cost dibagi efektif. Yang dijingannya apa? Cost dibagi efektif. Yang kalian catat cuma ini B. Rasio biaya dibagi efektivitas. Itu yang rumusnya ACER. Jika ternyata dalam ACER kedua obat yang dibandingkan hasilnya sama atau terdapat pengobatan yang lebih baik, maka dapat ditambahkan dengan perhitungan ISER. Oke, kita ke ISER, kita bahas ACER dulu. Ada soal
Ada soal, diketahui obat A dengan harga 25.000 dapat menurunkan tekanan darah 20 mmHg. Sedangkan obat B dengan harga 30.000 dapat menurunkan tekanan darah sebesar 15 mmHg. Ada yang bisa bantu jawab? Karena udah bisa ketik papan tulis ya, jadi kita otodidak dapat apa ya? Apa tadi rumus ASER? Rumus ASER itu kan adalah biaya dibagi efek. Benar? Biaya dibagi efek. Kita nak ya, benar. Terus kita nak bandingkan nih yang mana lebih efektif, obat A apa obat B. Bisa bantu di kertasnya masing-masing ya. Lagi aku tanya berapa hasilnya. Nih, kita jenguk ASER obat A. Jawabnya siko-siko. Berapa sih ASER obat A? Tadi rumusnya biaya dibagi efek. Biaya dibagi efek. Biaya dari obat A berapa? 25.000. Efek yang dihasilkan? Jadi hasil ASER dari obat A berapa? Jadi 1,25 ya. Sepakat yang lainnya? Ada yang beda pendapat? Sama Intan? Di masing-masing kertasnya ya. Nah, kita sudah dapat nih ASER obat A. Kita pengen jingok ASER obat B berapa? Sama soalnya tadi, ininya rumusnya biaya dibagi efek. 30.000 dibagi 15. Berapa? 2, Kak. 2. Jadi yang lebih efektif gimana? Yang lebih kecil angkonya? Obat A apa obat B? Obat A. Obat A, benar. Yang lainnya setuju tidak? Setuju. Kamu setuju. Ada yang kurang paham? Ada yang masih bingung? Apa obat A yang lebih efektif daripada obat B? Dari perhitungan ASER-nya? Karena kan dia kita ASER tadi kan yang paling kecil. Dia dengan harga 25.000 dengan harga yang paling murah, dia bisa menurunkan darahnya. Apa sih kan kira efektif ini kan dia harus balance antara harga sama efek. Walaupun dia harganya lebih murah, tapi penurunan harganya itu kan 20 mmHg. Jadi yang ini tuh yang lebih kecil harganya, ini ASER-nya, perhitungan ASER-nya. Jadi bukan yang paling besar si nilai ASER-nya itu. Jadi tidak harus harganya murah. Kan kalau misalnya biaya B nih, kalau kita hitung kan 30.000 nih. Memang efeknya lebih bagus, dia nurun ke kadar gula tekanan darahnya sebesar 15 mmHg. Tapi tidak pacak juga, kita bukan efeknya ubah juga yang kita jenguk. Kalau ASER ini, kita bisa jenguk juga dari harga. Jadi harus balance antara harga sama si tekanan darahnya tadi, penurunan tekanan darahnya tadi. Makanya yang dijenguknya yang paling kecil, bukan yang paling besar penurunannya, perbandingannya. Tidak. Sepakat tak? Kalau ada yang pendapat lain? Nak nanya dong, Ger. Ya. Rek. Nak nanya, jadi kan outcome-nya nih dia ada macam-macam ya, bisa gula darah atau yang antibiotik, ada yang outcome, terus yang sering ketemu aku persen gitu. Nah untuk rumus ASER-nya dia
langsung dibagi baik apapun bentuknya atau bisa mana ke ya untuk nilai outcome? langsung dibagi baik. Kan biasanya kalau persen itu kan, kalau ada juga yang persen itu kan pasti dia dalam bentuk persentase. Misalnya obat A, misalnya apa nih, misalnya koprok ini, nifedipin menurunkan tekanan sebanyak 5% dari sekian kan. Nah biasanya obat B-nya juga dalam bentuk persen. Kalau dia sudah sama-sama persen, kita tidak perlu lagi mikir harus diganti sama dipecah ke ya, dalam bentuk ini bilangan. Langsung B dibagi. Tidak perlu, jadi persennya sama-sama dihilang ke. Langsung dibagi 25.000, misalnya dibagi 20%, berapa hasilnya. Jadi tidak ngaruh sebenarnya persenannya tuh. Terima kasih ya, Ray. Iya. Jadi tidak usah terpengaruh, tidak usah itu tuh cuman satuannya be. Jadi tidak usah terpengaruh sama misalnya 20%, harus dijadi ke bilangannya 20 dibagi 100, tidak perlu. Langsung be dibagi 20% juga. Jadi kalau nemu soal ya itu. Yang penting rumusnya itu biaya dibagi efek. Jadi berapa biaya yang dikeluarkan, berapa efek yang dihasilkan, itu yang kita bagi. Ada lagi yang nak ditanya ke? Ini kita sepakat ya, jadi yang setelah kita lakukan analisa ASER, ternyata obat A lebih efektif daripada obat B. Selanjutnya, ini ISER. Tadi di awal aku sudah ya, ada slide aku, kan alat ukur CEA itu ASER. Tapi kalau misalnya dia antara misalnya yang tadi nih, obat A sama obat B nilai ASER-nya sama-sama 2. Jadi kita masih bingung kan, yang mana nih, yang mana yang lebih efektif. Itu biasanya dilakukan pengukuran menggunakan yang lebih lanjut lagi, itu ISER. ISER itu incremental efektivitas biaya atau rasio. Rumusnya sama, cak tadi, biaya dibagi efek. Sama kan cak ASER tadi, biaya dibagi efek. Bedanya, karena kita nak membandingkan dua obat itu, jadi biaya obat A dibagi obat B, dikurang obat B. Terus dibagi efek obat A dikurang efek obat B. Nah, tapi A sama B-nya ini tidak selamanya kayak ini rumusnya, tergantung si soal dia nak minta apa. Misal nih aku kasih contoh. Dia ada soal berapa nilai ISER dari obat B ke obat A. Berarti rumusnya tidak cos A dikurang cos B. Tapi yang ditanyanya duluan apa? Dia tadi soalnya pengen tahu ISER obat B ke obat A. Berarti cos B dikurang cos A dibagi efek B dikurang efek A. Jadi dia tergantung si pembuat soal. Apa duluan yang pengen dia rubah, dari ISER mana, dari ISER A ke B atau dari ISER B ke A. Tapi rumusnya tetap sama, pasti bakal ingat kalau ASER ISER pasti biaya dibagi efek. Aku ingat ke contoh soalnya biar kita contoh soalnya agak panjang ya. Apoteker, kita sama-sama diskusi juga. Apoteker sedang melakukan penelitian di sebuah rumah sakit dengan membandingkan 3 macam obat untuk sesuatu terapi sebuah penyakit. Memiliki kinerja masing-masing sebagai berikut. Obat A itu membutuhkan biaya 6 juta untuk 100 pasien. Tingkat survivalnya 3%. Nah, obat B membutuhkan biaya 22 juta untuk 100 pasien, tingkat survivalnya 5%. Sedangkan obat C membutuhkan biaya 30 juta untuk 100 pasien,
tingkat survivalnya 1%. Pasti yang lebih mahal harganya pasti lebih bagus ininya kan. Nah, yang ditanya dia apa soalnya? Berapa ISER jika terapi dialihkan dari menggunakan obat A ke obat B? Yang kataku tadi, yang ditanya dia apa nih? Dia pengen ngubah dari obat A ke obat B. Otomatis yang kita perhatikan obat yang nomor 1 sama nomor 2 baik kan? Nomor 3 kan udah usah kita hiraukan lagi. Kita hapus dari soal. Nah, rumusnya tadi apa? Biaya dibagi efek. Mungkin bisa digawe ke dulu, kita diskusi berapa yang kalian dapat. Ada yang sudah, ada yang mau bantu jawab? Ada yang sudah. Berapa jawabannya? Berapa? 8. 8. Yang lainnya sepakat gak? Yang lainnya sepakat gak? 8. Benar. Jadi ISER A ke B itu 22 juta dikurang 6 juta dibagi 5 dikurang 3. Jadi 16 juta itu untuk mencegah 2 kematian. Dan hasil ISER-nya itu 8 juta untuk 1 kematian. Tapi kalau misalnya di soal kan biasanya cuma dalam bentuk angka. Jadi hasilnya pasti 8 juta. 8 juta. Ada yang masih bingung nggak? Kamu soalnya. Kalau kata yang bingung, kesimpulannya dengan demikian ISER untuk pindah obat dari A ke B adalah 16 juta untuk setiap 2 kematian yang dicegah atau 8 juta untuk kematian yang dicegah. Ini maksud dari kesimpulannya ini. Kan si pembuat soal ini pengen ngubah berapa sih dari obat A ke obat B harga yang kita kasih untuk mencegah 1 kematian. Ternyata untuk ngubah, kalau misalnya si pasien itu dikasih obat, awalnya obat A, terus dia pengen dikasih obat B, ternyata yang kita cegah itu 8 juta untuk 1 kematian. Itu yang dimaksud ISER itu. Tapi biasanya kalau soal UKAI dia cuma sampai angkonya B 8 juta. Ada yang bingung enggak? Kalau yang sudah paham galau, kita lanjut. Lagi ya. Ada yang bingung? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya itu tentang post futility analysis atau CUA. Nah, CUA ini hampir mirip dengan CEA.
Tapi outcome yang dihasilkan itu bukan dalam bentuk nilai. Kan kalau CEA tadi kita jingok nilainya. Berapa sih penurunan tekanan darah? Berapa sih penurunan kolesterol? Pasti dalam bentuk angka. Nah, tapi kalau sudah kita ngomong utility atau utilitas, nama juga utility. Apa nama tuh? Hidup, kualitas hidup pasien. Jadi yang kita jingok, setelah si pasien itu dapat obat itu, berapa lama kira-kira dia bertahan hidup? Cak mana dia ada perubahan kualitas hidupnya ada? Pola hidup dia berubah ada? Nah, itu sudah pasti dia ngomongin CUA. Dia berkaitan dengan peningkatan kualitas atau perubahan kualitas akibat intervensi kesehatan yang dilakukan. Jadi outcome-nya itu berupa utilitas atau ada kata-kata quality adjusted life year. Berapa lama dia bertahan hidup. Itu kalau CUA. Kita jenguk outcome-nya. Selanjutnya ini menurut Kemenkes, CO itu teknik analisis ekonomi untuk menilai daya guna atau utilitas atau kepuasan atau kualitas hidup yang diperoleh dari suatu intervensi kesehatan. Kegunaan diukur dalam jumlah tahun dalam keadaan sehat sempurna, bebas dari kecacatan yang dapat dinikmati umumnya diekspresikan dalam QLI, Quality Adjusted Life Years, atau jumlah tahun berkualitas yang disesuaikan. Nah, kalau CUA ini biasanya dia bandingkan nih, misalnya contohnya cek ini, dia kadang bukan obat sama obat yang dibanding ke dia. Pembuat soalnya pasti bikin kayak ini. Misalnya ada pasien kanker. Nah, pasien kanker itu kan otomatis hidup dia udah lama. Nah, kalau sudah ngomongin CUA, pasti penyakitnya bukan penyakit yang biasa. Dia udah berhubungan sama tekanan darah. Pasti dia sudah kronis penyakitnya. Cek kanker. Nah, kanker itu kita nak banding ke si pasien ini lebih efektif dapat dikasih obat kanker atau kemoterapi. Nah, yang mana sih yang bisa buat dia hidup bertahan lebih lama atau menambah dia hidup berapa bulan? Itu dibanding ke, nah itu farmakoekonominya CUA. Dia udah harus obat sama obat. Biasanya dia misalnya operasi kanker payudara. Misalnya kanker payudara nih. Kita nak banding ke lebih bagus dia operasi atau dikasih obat. Nah, yang mana sih yang lebih menunjang dia biar bisa hidupnya lebih bertahan lama? Itu kata kuncinya. Kalau sudah ngomongin C itu penyakitnya sudah kronis, terus dia ngomongin QLI atau hidupnya berapa tahun, pasti dia utilitas CUA. Kecepatan dan ditanya ke, ini masih bingung tentang CUA? Ada yang masih bingung? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke berikutnya. Ada soal.
Ini yang jawab 10 orang. Yang lainnya benar, satu orang yang jawabnya CEA. Berarti sudah paham kalau ya. Aku ulangi pertanyaannya. Seorang apoteker di Kemenkes melakukan analisis farmakoekonomi dengan membandingkan mycophenolate mofetil atau MMF dan azathioprine atau AZA sebagai terapi pemeliharaan untuk pasien dengan kelas 3 dan kelas 4 lupus nephritis atau LN. Dihasilkan ISER untuk MMF adalah 2.635.92 QLI pada 3 tahun. Nah, pasti kalian sudah nambah nih kata kuncinya apa kalau misalnya nemu soal ini. Soalnya panjang kan, apa yang kalian temukan kata kuncinya? Ada yang bisa sedang trik untuk soal C ini enggak? Wiwi? Ada yang bisa ini? Soalnya panjang, pasti kita butuh baca soalnya butuh berapa detik. Nah, kalau misalnya sudah nemu ke kata-kata culi pada 3 tahun, pasti si pembuat soal ini pengen jingok. Si pasien ini menambahkan 3 tahun pada kehidupannya. Kalau sudah ngomongin QLI, misalnya di soalnya panjang, berapa baris, itu kan habis ke waktu ya. Nah, kalau sudah ada kata QLI, pasti dia ngomongin utility. Dia ngomongin CUA, kualitas hidup. Itu kata kuncinya. Jadi kan nggak butuh waktu 1 menit untuk baca soal. Kalau misalnya sudah nemu ke kata-kata QLI, terus dia penyakitnya juga lupus nephritis, itu kan penyakit kronis kan, pasti dia sudah ngomong ke utility. Jadi kata kuncinya ini jelas ya, QLI, kualitas hidup pasiennya, yang kita jenguk, yang kita bandingkan. Ada yang sependapat atau ada yang trik lain untuk soal C ini? Biar bisa bagi-bagi sama kawan-kawannya. Sepakat ya. Selanjutnya yang terakhir kita bahas tentang cost benefit analysis. Kalau sudah ngomongin benefit, itu pasti ngomongin keuntungan. Nah, kalau sudah ngomongin keuntungan, otomatis bukan secara luas kan itu, pasti dia sudah ngomongin pemerintah. CBA. CBA itu merupakan alat analisis untuk menilai benefit atau keuntungan yang diperoleh dari suatu terapi atau program di mana outcome-nya dinilai dalam bentuk moneter. Dalam bentuk moneter ini dalam bentuk uang. Sama CMA tadi kan dalam bentuk uang. Tapi outcome-nya sama CMA dalam bentuk uang, tapi CMA tadi minimalisation, harga, sedangkan benefit itu keuntungan. Dan jengok lagi kata kuncinya program. Kalau sudah ngomongin program, pasti kita ngomongin tentang pemerintah. Program-program pemerintah. Itu yang berhubungan dengan CBA, benefit. Segala sesuatu di dalam CBA ini harus dirupiahkan atau dikonversikan ke moneter. Nah, CBA ini dapat digunakan untuk menilai 2 program yang berbeda. Jadi ingat kalau misalnya sudah ngomongin ada 2 program, terus yang dijingoknya itu dalam bentuk uang, keuntungan, berarti dia sudah ngomongnya CBA, analisis farmakoekonomi.
Nih, contohnya pemerintah ingin menilai program manakah yang lebih memiliki benefit yang besar antara program pemberantasan TB atau vaksin polio. Nah, kalau berarti kan ini kita sudah bahasnya program. Kalau sudah bahas program, itu yang pasti pemerintah yang berhubungannya. Si pemerintah ini pengen tengok yang mana sih yang lebih menguntungkan, mending masyarakat itu dikasih obat TB dulu atau kita kasih pencegahannya vaksinnya. Pasti itu sudah benefit CBA. Nah, CBA ini juga punya rumusnya sama juga. Rumusnya kebalikan dari si CEA tadi. Kalau CEA tadi kan biaya dibagi efek, kalau misalnya si CBA ini dia benefitnya, keuntungannya dibagi biaya. Jadi kebalikan dari si CEA. Nih, ini indikator penilaiannya. Jika CBA lebih dari 1, berarti nilai ini menunjukkan bahwa program yang akan dilaksanakan mendatangkan keuntungan. Jika CBA-nya sama dengan 1, berarti nilai menunjukkan ada atau tidak adanya program, tidak menunjukkan perubahan. Berarti dia nak dikasih vaksin harganya sama wae, mengeluarkan uang yang sama wae, dia dikasih pengobatan TB, yo sama wae yang uang yang dikeluarkan. Terus jika CBA-nya kurang dari 1, nilai ini menunjukkan program yang akan dilaksanakan menimbulkan kerugian. Nah, jadi perhitungan tadi kita nak jingok si program itu menguntungkan atau tidak ada efek atau malah merugikan. Ini ada contoh soal perhitungan. Ada contoh soal perhitungan ya. Kita cek tadi B, ada yang jawab, apakah pemerintah Cina ingin melakukan vaksin COVID pada warganya. Namun, sebelum memulai program, pemerintah Cina melakukan analisis biaya untuk mengetahui mana yang lebih menguntungkan, apakah melakukan vaksinasi atau melakukan pengobatan pada penyakit COVID, tidak vaksinasi. Nah, biaya vaksin itu sebesar 108 juta dolar, biaya pengobatan jangka pendek 77 juta dolar, biaya pengobatan jangka panjang itu 207 juta dolar, 200 juta dolar. Kerugian negara karena sakit itu 253 juta dolar. Tadi rumus CBA apa? Dia yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu jawab siapa? Apa tadi? Keuntungan bagi biaya, Kak. Keuntungan bagi biaya. Nah, si soal ini pengen jingok nih. Kalau misalnya kita melakukan vaksin COVID, kira-kira menguntungkan apa tidak? Jadi keuntungannya apa kalau misalnya kita melakukan vaksin COVID? Jadi apa yang yang dipucuk, yang di keuntungannya apa menurut kalian di antara 4 ini? Ada yang bisa? Keuntungannya apa? Ada yang bisa. Mungkin Febrina tadi, ada yang kalau menurut Febrina apa? Bu, ini perhitungannya cuman. Mungkin biaya pengobatan jangka panjang, Kak. Terus apa lagi? Biaya pengobatan jangka pendek. Biaya vaksin termasuk, Kak. Itu di keuntungan apa dibaginya? Kalau menurut Febrina? Di biaya kayaknya, Kak. Di biaya. Jadi kalau
itu di biaya. Kalau keuntungannya, yang bagian pucuknya, benefitnya, Yang Tina tahu biaya jangka pendek sama jangka panjang aja Kak. Nggak tahu lagi. kerugian negara ini masuk enggak? Oh, ngacau. Kayaknya ngacau Kak. Ngacau. Yang lain, sependapat enggak? Yang lain sependapat enggak sama Febrina? Jadi jawaban Febrina tadi yang masuk benefitnya itu jangka pendek, biaya jangka panjang, terus dibaginya biaya vaksin. Yang ini tidak dihirau ke kerugian negara. Yang lain setuju? Atau yang punya pendapat lain? Yang di Pamungkas Febrina tadi benar ya, teman ini. Tapi kerugian negara ini dengan jauh dia masuk. Jadi ilustrasinya kayak ini. Si pemerintah pengen ngeluarkan biaya vaksin COVID. Nah, otomatis kalau sudah kita ngeluar ke biaya vaksin COVID, si pemerintah tidak bakal ngeluar ke biaya pengobatan jangka pendek, tidak bakal ngeluar ke biaya pengobatan jangka panjang, dan dia juga tidak bakal merasa kerugian negara karena sakit. Itu keuntungannya yang didapatkan kalau misalnya dia mengeluarkan biaya vaksin. Tapi kita jenguk lagi indeksnya tadi, menguntungkan atau merugikan. Ada yang kurang paham? Jadi 77 juta ditambah 201 juta ditambah 253 juta dibagi biaya vaksinnya 108 juta. Ada yang sudah ngitung berapa? Kira-kira untung apa tidak nih biaya ini vaksinnya? Kira-kira si vaksinnya ini menguntungkan, programnya dilanjutkan atau tidak? Dia yang bisa bantu jawab. Teman-teman, menurut Febrina tadi, kira-kira menguntungkan nggak? Menguntungkan Kak. Menguntungkan. Berapa hasilnya yang didapat? Kan Kak. Berapa? 4,91. 4,91. Berarti dia kalau misalnya kita nggak ke vaksin COVID, menguntungkan kan? Ada yang masih bingung nggak tentang pembagiannya? Nah, tapi kalau misalnya di soal, dia si pemerintah nih yang mana nih? Analisa biaya untuk mengetahui mana yang lebih menguntungkan, apakah melakukan vaksinasi atau melakukan pengobatan. Misalnya dia pengen jingok nih, pengobatan itu menguntungkan enggak ya? Nah, kalau misalnya dia ngelakukan pengobatan, berarti biaya yang di bawah pengobatan jangka panjang, jangka pendek, kerugian. Benefit yang didapatkan dari biaya tadi, dia udah mengeluarkan biaya vaksin kan? Berapa kira-kira kalau misalnya C itu? Kalau misalnya kita pengen jingok nih, programnya obat B yang di ini tuh, kira-kira menguntungkan enggak program itu? Misalnya dibalik nih, kita pengen jingok programnya pengobatan, bukan ini vaksin. Kira menguntungkan enggak? Delia kira-kira menguntungkan enggak? Kalau misalnya kita milihnya obat B programnya, tidak vaksin. Tidak Kak. Berapa dapetnya? 0,2 Kak. 0,2 ya. Berarti tidak menguntungkan kalau misalnya kita melakukan pengobatan. Kalau biayanya lebih besar daripada benefit. Nah, itu yang nama ke CBA. Jadi kalau misalnya di soal sudah ngomongi yang namanya, pokoknya kalau misalnya di soal yang panjang, kalian sudah nemu ke kata kuncinya program-program pemerintah, dia banding ke program-program pemerintah,
terus keuntungannya dalam bentuk uang atau harga, itu pasti CBA. Jadi tidak usah bingung, jika kata kuncinya dia yang dibandingkannya program, obat, atau apa. Dia masih bingung lagi? Kita lanjut ya. Nih, yang tadi jawabannya ya, benefitnya, keuntungannya dia, pengobatan jangka pendek, pengobatan jangka panjang, kerugian negara 531 juta dolar. Terus biaya yang kita keluarkan untuk vaksin itu sebesar 108 juta. Harganya indeksnya 4,92. Kalau lebih dari 1 berarti program pemerintah untuk melakukan vaksin COVID lebih menguntungkan daripada pengobatan. Selanjutnya ada soal ini, kayaknya sudah ke soal-soal ya, yang teorinya sudah beres. Kayaknya nggak selesai. Materinya sudah beres ya, ini sudah ke soal-soal dari awal sampai akhir kita refresh ya, biar ini nah masih banyak yang salah. Kayaknya ini. Nah, kayaknya ini aku yang salah ngisi jawabannya ya. Jawaban yang benar itu yang nomor 4 ini, tangible ya. Ada yang bisa ngasih jawab penjelasan? Ini materi kita di awal tadi. Yang jawab direct medical cost? 4 orang. Yo, ini udah baca ya Jingok. Yang jawab nama-namanya dia. Baca. Di mana? Tidak baca. Tidak baca ya? Oh. Tidak baca di Jingok ya? Iya, baca. Ada yang iya, intangible ini salah contek. Yang benar intangible. Benar. Kata kuncinya apa? Yo, benar. Berarti dia tidak bisa tidak bisa diuangkan kan? Dia tidak terukur biayanya. Benar, intangible cost. Yang jawab direct medical cost? Mungkin ada yang bingung, mungkin dia jingoknya kemoterapi atau apa? Ini kata kuncinya sudah jelas ya. Dia merasa mual. Kalau sudah ngomongin mual, pasti kita ngomonginnya sesuatu yang tidak bisa diuangkan. Nah, sesuatu yang tidak bisa diuangkan tadi, balik lagi intangible cost. Yang benar intangible cost. Enggak, itu karena pekerjaan B biasanya. Kan tadi kan kalau misalnya di indirect cost itu produktivitas pekerjaannya.
Kan kalau mual tuh dia pasti rasa kan, rasa mual, rasa nyeri. Dia tidak bukan karena mikirnya tadi yang sebab, kalau misalnya indirect cause tadi kan sebab sama akibat. Nah, bukan karena pasiennya ini ngelakukan kemoterapi jadi akibatnya dia mual. Tidak, pastinya baliknya ke pekerjaan dia. Dia tidak balik ke rasa mualnya. Kalau sudah ngomongin rasa, dia ngomonginnya kan ini nih, kita mikirnya kalau biayanya kita mikirnya duit. Nah, yang enggak baca di duit itu cuman intangible cost karena dia tidak terukur. Kalau indirect cost dia masih kita ngomongin duit kan yang kita omongin. Nah, mungkin gara-gara dia kemoterapi dia tidak masuk gawe, otomatis dia tidak digaji. Nah, itu baru indirect cost, kehilangan produktivitas atau kehilangan upah. Itu bedanya. Jadi ini kalau sudah ngomongin cost itu biaya. Kalian ingat baik yang enggak baca di duit itu apa? Cuma intangible cost. Dia cuma rasa yang di ini punya enggak terukur sama duit. Tuh. Ada yang bingung lagi? Ini kan ada yang cak mana? Ada yang punya pendapat lain enggak? Lanjut ya. Ini semoga yang direct medikas nih kepencet ya. Selanjutnya itu ditergalin. Ini bener kalau yang sebagian orang apa enggak sih kok? Ini jawabannya kata kuncinya tadi ya. Nah, ini dia sebab akibat tadi yang dimaksud dengan indirect cost. Dia sakit TB mengakibatkan dia tidak bisa hadir di tempat pegawainya. Jadi dia kehilangan upah. Upah tadi balik lagi ke biaya kan. Nah, itu balik lagi ke duit. Berarti dia indirect cost. Makanya jawabannya indirect cost. Jadi kata kuncinya kalau sudah ngomongin dia kehilangan biaya yang hilang akibat tidak hadirnya pekerja karena dia sakit, itu indirect cost. Kata kunci dari soal ini. Ada yang sepakat atau jawaban lain? Yang tadi paham yang maksudnya mual tadi? Ya. Lanjut ya.
Yo jawabnya efektivitas galau. Ngapa jawabnya efektivitas? Berarti ada yang masih bingung perbedaannya. Ada yang bisa kasih ini? Nggak tahu. Oh, udah keluar ya tadi? Nah, yang lainnya? Nggak mau baca jawabnya CEA? Kejebak efektivitas, Kak. Kejebak efektivitas. Ada lagi? Ada lagi nggak mau baca ini? Jawabannya CEA karena tadi ini jawabannya. Karena yang benar cuma satu. Yang dekat yang benar. Ada lagi? Agak lihat soalnya Kak. Nah, Bukan CA ya? Bukan CA. nggak mau CEA. Kalau menurut aku sih, kalau CMA itu kan obatnya sama ya. Cuman beda harga be kayak kena. Beda harga be. Mana yang paling murah kan? Nah ini kan obatnya ada yang beda tuh. Dan efektivitasnya juga itu persen itu apa ya? Nah, yo, efektivitasnya beda. Jadi dia mandang efektivitas, bukan dari segi harga baik. Sepemikiran, Bang. Coba papasin mengobatan kombinasi kesehatan. Oh gitu. Ada lagi tidak yang ini? Kata kunci lainnya. Ini soalnya seorang apoteker yang bekerja di rumah sakit swasta di Yogyakarta melakukan penelitian farmakoekonomi di mana sampel sebanyak 33 pasien, 24 pasien pengobatan kombinasi kandesartan dan amlodipin, dan 9 kandesartan diltiazem. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pengobatan kandesartan amlodipin itu sebesar 58,33%, sedangkan efektivitas pengobatan kandesartan dan diltiazem 22,22%. Biaya rata-rata kombinasi kandesartan dan amlodipin itu sebesar 1.168.000 dan biaya pasien terapi kandesartan dan diltiazem sebesar 2 juta. Metode farmakoekonomi apakah yang digunakan pada penelitian ini? Benar. Ya benar ya yang kata aku tadi. Soalnya kan kalau misalnya CMA itu dia pasti ya benar, berarti lah paham ya. Ya benar. Kalau misalnya CA tadi dia obatnya tujuan terapinya yang sama. Tujuan terapinya yang sama, tapi kalau CMA dia efek sampingnya yang sama, terapinya sama, golongannya sama. Sedangkan ini kan dia ada satu golongan, dia kombinasinya kandesartan dengan amlodipin, terus kandesartan dengan diltiazem. Jadi jawabannya ya CA, cost effective analysis. Benar. Berarti lah paham galau yuk. Ada lagi ada lagi yang masih bingung? Kita lanjut ke soal berikutnya ya.
Yo, yang jawab cuma dulu. Yang jawabnya dua wong. Ini karena waktunya kependean atau cak bener? Waktunya kependean nih. Jadi berapa jawabannya? Sudah ngitung? Seorang apoteker yang bekerja pada Rumah Sakit di Tangerang melakukan analisis farmakoekonomi dengan membandingkan terapi insulin, sulfonylurea, dan kombinasi sulfonylurea dengan metformin pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2. Pengobatan dievaluasi dengan HbA1c didapatkan data sebagai berikut. Insulin group. Harga duitnya 3.154.837, efeknya 77,20%, terus sulfonylurea grupnya 108.897, efeknya 79,56%, terus sulfonylurea sama metformin kombinasi itu 227.760, efeknya 86,90%. Yang ditanya apa sih? ISR dari grup sulfonylurea metformin dengan grup sulfonylurea saja. Sudah dapat berapa jawabannya? $16,194. Yang lainnya? Yang lainnya sepakat dah? Ada jawaban lain? Sepakat. Sepakat ya? Benar ya? Nah, ini soalnya panjang nih. Soalnya panjang kan? Tadi kan sebenarnya sudah berapa detik sih? 30 detik kan? Satu UK itu kan 200 soal, 200 menit. Otomatis satu soal itu kita harus jawab 1 menit. Nah, itu perhitungan. Nah, bukan perhitungan. Nah, kata kuncinya, kalau sudah ngomongin perhitungan, terus soalnya panjang, takut tidak terkejar, kalian jingok apa? Soalnya dulu. Apa sih inti soal ini? Pasti kalian sudah tahu nih, panjang lebar nih pasti dia bercerita. Nah, kuncinya apa sih? Kalau diajari dulu tuh kuncinya kita baca soal dulu. Si pembuat soal nih pengen apa dia nih sebenarnya? Ternyata yang dia tanya tuh cuma simple, cuma 2 paragraf. Berapa nilai ISR dari grup sulfonylurea metformin dengan grup sulfonylurea saja? Kalau sudah ngomongin ISR, pasti kalian sudah kepikiran sama rumus ISR. Cost dibagi biaya. Cost dibagi efek. Nah, terus yang kedua, sulfonyl metformin sama sulfonylurea saja. Yang insulin, kalian hapus. Kalian langsung cari. Yang mana sulfonylurea nih? Nih, sulfonylureanya yang mana nih? 189 ini kan? Yang ini metformin 227 sama 86. Terus yang sulfonylurea saja yang mana? 1897 sama 79,56. Langsung kalian kurang dan bagi. Jadi tidak terpacu sama kalian baca otodidak dari awal soal seorang apoteker yang bekerja pada rumah sakit. Terus belum mikir lagi ini rumusnya apa ya? Ini apa? Nah, jadi tipsnya itu kalau misalnya pas UKAI punya dapat soal C ini yang panjang lebar, terus perhitungan, jingoklah langsung ke soal. Dia pengennya apa? Si pembuat soal ini. Dia pengen ISR, kalian tahu rumus ISR, terus ISR-nya apa? Yang mana yang dia pengen? Yang ini kan cuman sulfonyl ini sama ini yang kita jingok. Jadi tidak perlu baca yang panjang ini. Jadi tidak habis waktunya. Mungkin Koyo ada solusi tips lain tidak kalau coach itu? Apa kalau masalah manajemen waktu? Iya.
pas pertemuan pertama kali. Iya, pertama kali aku ngajar kemarin udah kuajarin kok. Ya. Jadi tips dari aku ya, manajemen waktu itu sebenarnya kan itu kan 200 menit kan untuk 200 soal. Nah, sebenarnya jangan jatahin 1 menit satu soal, bukan ini menurut aku salah. Namanya hitungan tuh sebenarnya tidak cukup 1 menit, apalagi yang merasa susah di hitungan. Jadi aku tekan ke untuk yang non hitungan kan sekitar 140 soal. Jadi 60 soal itu hitungan, kalau hitungan tuh 30%. Jadi 140 soal itu kalau bisa dijawab dalam waktu, ini yang non hitungan ya, yang non hitungan tuh dijawab dalam waktu 20 detik. Jadi sisa 40 detik jatahnya 1 menit satu soal tadi itu disumbang ke untuk soal yang hitungan. Jadi pokoknya jatuhnya soal, misal kita jawab soal non hitungan 20 detik galau ya. Nah, kalau soal non hitungan dijawab 20 detik galau, soal hitungan dapat jatah 2,5 menit gitu nah. Jadi lebih banyak. Ya, itu tips dari aku sih. Jadi aku pengalaman aku itulah, kawan aku tuh sebenarnya ini lulus. Aku kan ngontrak berlima, 2 wong tuh cuman tidak lulus tuh karena kurang sikok soal, kurang 2 soal. Karena mereka tuh ini pas ditanya 5 menit terakhir tuh masih 30 soal lagi itu nah. Itu basic. Dia fokusnya, dia berarti tipe wong. Terus ini kalau misalnya aku kasih tip, kan soal UK itu kadang susah dulu ya. Kadang ada yang mudah dulu. Ada yang katanya susah, mudah, susah. Nah, kalau menurut aku, kalau misalnya C itu, kan UK itu udah katik minus sebenarnya, dia lebih menguntungkan. Udah katik minusnya. Jadi kita jawab galau B, tidak bakal minus. Makanya kalau misalnya kita sudah baca, ketemu soal susah, kita sudah baca 3 kali, kita tidak ketemu nih titik terangnya apa, lupa jawabannya apa, kasihlah ragu-ragu. Yang mana menurut kalian yakin. Cek perhitungan B. Kalian sedang